Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku seiman, pada kesempatan kali ini, admin akan mencoba bahas bagaimana cara mendapatkan ridho suami. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang istri-istri kalian di dalam surga?" Mereka menjawab, "Tentu saja wahai Rasulullah." Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wanita yang penyayang lagi subur. Apabila ia marah atau diperlakukan buruk atau suaminya marah kepadanya, ia berkata, 'Ini tanganku di atas tanganmu. Mataku tidak akan bisa terpejam hingga engkau ridho.'" Hadis riwayat At-Tabrani. Jika membahas tentang pentingnya mendapat ridho suami, maka kita harus melihat latar belakang mengapa mendapatkan ridho suami itu begitu sangat diperintahkan dalam Islam. Ketika seorang pria mengucap ijab qabul, itu bukan hanya perjanjiannya dengan istrinya saja, melainkan perjanjiannya dengan Allah. Bahkan langit ars berguncang hebat karena beratnya perjanjian dia dengan Robnya. Bagaimana tidak berat? Pada saat itu suami harus siap menanggung segala perbuatan istrinya itu, dari mulai menafkahi, membimbing, dan menanggung dosa istrinya. Maka andai saja kau menghisap darah dan nanah dari hidung suamimu, maka itu pun belum cukup untuk menebus semua pengorbanan suami terhadapmu. Maka dari itu, seorang istri jika ingin menjadi penghuni surga dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah seharusnya menjaga sikap dan mentaati perintah suaminya yang sejalan dengan ajaran agama Islam, karena ridho suami merupakan ridho Allah. Berikut 5 cara mendapatkan ridho suami. 1. Taat pada suami. Duhai para istri-istri solehah, meski mungkin berat bagimu sabar dalam menghadapi suamimu, tapi ketahuilah bahwa sabarmu itu yang akan mengantarkanmu pada kenikmatan dunia dan akhirat. Karena itu lakukanlah ini semua karena bentuk ketaatanmu pada Allah. Lakukanlah apapun yang diperintahkan suamimu selagi yang diperintahkannya tidak bertentangan dengan hukum Allah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada kewajiban taat jika diperintahkan untuk durhaka kepada Allah. Kewajiban taat hanya ada dalam kebajikan." Hadis riwayat Ahmad. 2. Menyenangkan suami. Seindah-indahnya keindahan di dunia ini yang Allah berikan untuk kita adalah cinta. Dan keindahan cinta itu harus kita bangkitkan. Salah satunya dengan menyenangkan hati pasangan. Khusus untuk para istri, Allah menitipkan pesan cintanya agar selalu menyenangkan hati suami. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Siapakah wanita yang paling baik?" Jawab beliau, "Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci." Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. 3. Mensyukuri apa yang dilakukan suami. Di poin 1 ini, yang kadang luput dari perhatian seorang istri kepada suaminya. Terkadang 1000 kebaikan suami tertutupi oleh satu kesalahan yang membuat seorang istri kufur pada suaminya. Misalnya, jika seorang istri bertengkar dengan suaminya, maka si istri mengatakan, "Kamu telah melakukan begini dan begitu, padahal selama ini aku tidak pernah mendapatkan ini dan itu darimu." Seolah-olah hilanglah semua kebaikan suaminya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun telah mewanti-wanti kepada para istri. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan aku melihat neraka, maka tidak pernah aku melihat pemandangan seperti ini sama sekali. Aku melihat kebanyakan penduduknya adalah kaum wanita." Sahabat pun bertanya, "Mengapa demikian wahai Rasulullah?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Karena kekufuran mereka." Kemudian ditanya lagi, "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Mereka kufur terhadap suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikannya."
kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang, kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu yang tidak dia sukai, niscaya dia akan berkata, "Aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan pada dirimu." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut, mari kita tumbuhkan rasa syukur itu kepada suami dengan ucapkanlah terima kasih atas apa yang sudah mereka lakukan untukmu selama ini. 4. Penuhi hak suami. Seorang istri yang melayani suami dalam hal apapun dan dalam kondisi apapun, selagi itu tidak termasuk uzur syar'i seperti sakit atau kelelahan, maka harus tetap memberikan yang terbaik untuk suaminya, hingga suaminya merasa amat membutuhkan serta menenangkan dirinya. Niscaya akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ibadah sunnah sekalipun tidak akan ada pahalanya dikerjakan seorang istri jika tidak minta ridho suami. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa sunnah, sedangkan suaminya ada, kecuali dengan seizinnya. Dan tidak halal memberi izin kepada orang lain untuk masuk ke rumahnya, kecuali dengan seizin suaminya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Tidak menyakiti hati suami. Suamimu bukanlah malaikat. Mereka manusia yang rentan berbuat kesalahan. Adapun cara menasihati seorang suami tetap harus lemah lembut dan memperhatikan adab seorang istri terhadap suaminya. Janganlah kalian mencemoohnya dan berlaku kasar. Pahamilah karakter suami agar para istri bisa masuk dalam menasehati dengan cara yang baik. Karena terkadang sifat laki-laki itu keras. Ketika dia merasa dihakimi, bukan penerimaan yang istri dapatkan, melainkan pembangkangan. Tetapi jika seorang istri masuk dengan cara yang lembut, insya Allah mereka akan tersanjung dengan kelakuan istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." Surah An-Nisa ayat 19. Wallahu a'lam bishawab.